Aku pindah nih. Loh Mas, iya motor lagi. Ngadat tuh mas, Oh, kadang panas nih, biasanya kayak orang ngadat. oh ngampos. Siap. Oke teman-teman, sekarang kita ke Scoopy. Secupi. TPS-nya kurang tinggi. Pokoknya sing nonton nggak sampai kelar nggak kebagian ilmunya ya bos. Ilmu anti gredek. Ngertinya tiger, ini kan judulnya tiger motor ini. Padahal di dalamnya banyak ilmunya. Lagi kurang banyak. Oh ketinggian bos. Lagi 488 nih. Naik lagi, lagi. Ya di angka 507 ntar dikencengi jadinya 488. Oh sepatu bolu lah kencengi. Wis ra apa-apa 468 lah. Iki Scoopy yo, sorge. Yuk, urip iki. Nah ini namanya mode ketinggiannya ngelok bos. Mode ketinggiannya nggak mau turun ini. Kan dia tetap stay di 3 toh. Nah ini namanya mode ketinggian yang terkunci. Nah kalau kekunci kayak gini motor jadi boros. Ingat ya, makin tinggi makin boros. Karena mode ketinggian ini kan dibuat untuk nanjak daerah pegunungan. Karena nanjak itu pada posisi butuh daya ledak yang lebih tinggi karena beban. Nah ini baru balik, ini kan lama ya bos. Nah ini motor yang dikeluhkan Mas itu kalau panas akan mengalami ampos ya. Nah ini bisa dipastikan atau bisa digambarkan pada waktu kita ngegas mode ketinggiannya naik tapi baliknya itu pelan, sehingga ketika pemilik motor ini ngegas terus ngentak gas mode ketinggiannya malah naik. Waktu masnya lepas gas, tarik lagi malah kayak blebek, tapi nggak banget. Blebek tapi nggak kerasa lah. Jadi motornya itu kayak kehilangan daya. Walaupun sangat sedikit ya. Itu nanti kalau dia turun baru normal lagi. Lah sedangkan tadi ngeloknya aja beberapa detik, bahkan mendekati menit. Kalau dipakai 1 menit roda berputar kecepatan berapa itu sudah butuh waktu, butuh berapa meter itu. Lah apalagi kalau ini buat kendaraan kota. Kalau di perkotaan itu motor sering angkatan ya, lagi ngebut los gas, ada pengendara lain di depan, ada mobil nikung, ada mobil ngerem, otomatis kita lepas gas. Nah sementara ini mode ketinggiannya itu baliknya lama. Lah karena dalam durasi singkat lepas gas, kita berhasil melewati rintangan, gas lagi ya kan, gas lagi. Sementara akselerasi putaran ini posisinya ketinggian sehingga injektor nyemburin bensinnya kebanyakan, malah ngampos. Ingat ya, motor itu putaran mesin ya, torsi dengan kecepatan itu ada sistematis yang ada sistem yang bekerja secara otomatis. Nah ini injeksi, bahan bakarnya itu disesuaikan. Kalau kebanyakan bensin ya blebek, kurang bensin ngampoh gitu loh. Blebek itu bikin motor jadi kayak karena kakean bensin bos. Businya itu trouble bakar bahan bakare itu loh. Nah ini dilihat dari tadi nilai defaultnya itu lama. Nah ini untuk AFR sama full trim normal. Nah ini bisa dikatakan normal ya, karena udah diservis ini. TP-nya udah dibersihkan, saluran udara dibersihkan sehingga ini berada di angka sekian. Di sini di angka 13, 14 sampai 15 atau 14, 7. Nah, di sini minusnya itu tidak sampai angka 7. Nah, min 5 paling tinggi. Nah, ini normal. Berarti sistem saluran udah oke. Nah, kemudian di sini altitude-nya di angka 81, 819 ya, Bos. Nah, sementara debit BBM-nya di angka 9, kepala 9. Ada ketimpangan di sini, ada ketidaksinkronan. Makanya motor ini motor yang paling sering bermasalah, kambuh-kambuh, sensornya jadi suka mengacau. Ya karena gini, ada banyak ketimpangan data di mana altitude dengan debit BBM tidak pernah sinkron, sensor O2-nya sudah stabil, tetapi di sini ada ketidakstabilan pada nilai ini sama ini. AFR-nya oke, full trimnya juga oke. Nah, ini mode ketinggiannya udah normal. Kita coba gas.
ini nggak dinamis, dia stay di mode dinamis, mode default. Aturan main ketika dihentak dia naik. Jadi motor ini kalau buat ngejol-ngejol ini kurang, bisa dikatakan lembek. Beda dengan Beat. Kalau Beat itu di player yo ngedrol, karena bahan bakar nambah, ini berubah naik gitu loh bos. Lah ini di player ajek, nggak naik-naik. Nanti kalau udah naik nggak turun-turun gitu loh bos masalahnya. Lah trouble ini bisa dibenerin ndak? Aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu soalnya ini sistem meh hampir semua ini. Untuk Scoopy, Beat New itu kayak gini. Nggak berubahnya lama, giliran berubah nggak mau balik lagi gitu loh bos. Makanya rata-rata untuk Scoopy, Beat New kalau pagi-pagi itu harus nunggu dulu. Kalau langsung player mesti blebek. Nah kita lihat ke injektor. Di sini sistem econya aturan ketika dibukaan gas 700-an, di sini akan menurunkan nilainya sebab tanpa beban. Ingat ya, ini tanpa beban. Harusnya dia mengurangi, tapi mesin tetap bisa berakselerasi. Lah ini ndak. Makanya ini motor. Nah, tuh, dia turun di 500-an baru mengalami nilai turun. Ketika kita tambah di 600 lebih, dia akan dominan bertahan di 2. Ketika kita hentak akan nambah. Makanya banyak ritme over BBM, kelebihan bahan bakar pada ritme tertentu. Makanya pakai motor jenis Beat New, Scoopy itu kita harus pengalaman cara pakainya gitu loh bos. Bisa dikatakan motor ini bukan motor pria lah, saya katakannya gitu. Kalau cowok kan sukanya ngejol-ngejol, ya enggak? Cowok itu sukanya ngejol-ngejol, wer, nah, kalau cewek itu kan dia semut, ngegasnya ke lindik, bos. Diurut, kalau perempuan itu kan suka ngurut ya. Iya mas, cewek suka urut mas. Masnya pernah diurut cewek? Ya kan, ini kan cewek kan suka ngurut yang begini ya mas, suka ngurut batang gas gitu loh mas, maksudnya suka diurut gitu kan. Nah kalau laki-laki kan nggak suka ngurut gitu, pengennya direm gas lagi, jadi nggak cocok. Beat New, Scoopy nggak cocok buat pria itu. Kalau perempuan kemungkinan masalahnya nggak akan kerasa banget. Kalau sudah ngampos banget baru kerasa gitu, itu biasanya bos. Nah ini dandaninnya aku ya udah ngerti ya bos, soalnya aku hanya membaca datanya saja. Lalu kita ke penyesuaian ya, kita setting reset remap. Kita remapkan dulu ya bos. Oke. Nah ini udah kita remap bos, udah kita setting kembali ke setelan pabrik ya. Kita ke data sistem FI lagi. Nah sekarang kita akan melihat modenya berapa, 1 ya. Ini udah normal. Kalau tadi mode ketinggiannya berapa, 3. Nah ini udah di reset kembalinya ke 1. Nah ini untuk turun ke default akan lebih cepat, karena ndak butuh waktu lama, karena dari 1 ke 0 itu lebih cepat ya kan bos. Tuh kita gas sedikit, tuh kan lama tuh, tapi ini lebih baik karena apa, mode ketinggian 1 itu tidak boros-boros banget. Nah tuh nggak kayak mode 3 gitu loh. Kalau mode 3 kan boros banget, nanti normal. Nah ini nanti naiknya 1 turun lagi default, naik 1 turun lagi default gitu. Nah udah di reset ulang. Jadi penting buat teman-teman untuk melakukan reset. Nah ini tetap ajek ya bos. Kalau full trimnya sama FR nya normal sudah. Kemudian kita lihat ke sini, injektor di 2, normal. Temperatur mesin ngaruh nanti ke sensor O2 nya. Insya Allah wis beres lah. Langsam, pengapian, putaran mesin kita tambahin dikit. Nah cari titik terstabil, ora istilahnya. Waktu pengapian kita lihat grafiknya. Nah ini yang dicari kan ini bos, stabil ya. Ada sedikit lah, nggak apa-apa. Nah ini motor sangat stabil, jadi
kadang kuping kita nggak mampu menangkap intensitasnya. Tapi kalau di ini kebaca. Nah ini paling sempurna lah, katakanlah kayak gitu teman-teman. Ya toh? Angles stabil. Kalau kayak gini nanti lahar, klep, seker awet. Tapi kalau salah setelan, ini hati-hati kalau kalian salah nyetel anginnya, ini akan berubah. Ya kestabilannya itu akan mengalami grafik yang berubah-ubah. Kita kasih contoh aja. Kita contoh ya, kita kurangi nih. Tuh, ini nggak stabil bos. Tuh kan, edan. Nah, kita cari yang paling stabil. Nah, ini busi lebih awet, klep lebih awet. Dalam arti karena ketukannya itu sama bos. Ketukannya itu super rata. Kalau ketukannya otomatis klep cepet kendor, rantai keteng cepet kendor. Banyak efeknya dalam jangka panjang. Makanya ada motor awet banget sama motor nggak awet. Nah, kita cerita nih. Motor PCX saya sejak beli nggak pernah servis, ganti oli setahun sekali, mandi juga nggak pernah. Tapi mesinnya nggak rusak bos, klepnya nggak bunyi, pistonnya nggak ngebul, ketengnya nggak ngendor. Itu berapa tahun itu nggak pernah servis, ganti oli setahun sekali. Kenapa? Karena saya memahami suara. Kalau motor saya mengalami perubahan suara, berarti harus ada yang saya perbaiki. Terus gaya pakai ngaruh. Ya motorku nggak rusak, nggak ngebul, nggak kempletek, itu loh bos. Tapi PCX banyak yang udah pada rusak, udah pada ini. Kenapa? Nggak paham. Nah makanya kalian itu nonton channel otomotif, nonton channel kita. Walaupun kamu bukan bengkel, walaupun kamu bukan seorang mekanik, paling tidak kamu itu jadi ngerti gitu loh, ngerti motor. Nah kalau kamu ngerti motor, paham tentang permesinan, itu ada untungnya bagimu. Apa? Motormu ki awet gitu loh. Karena apa? Orang yang nggak ngerti motor, nggak buta mesin, nggak tahu sama sekali, pasti gaya pakainya pun akan lebih buruk dibanding orang yang paham motor. Orang paham motor sama nggak paham motor, itu gaya pakai ngaruh. Kolang rawat. Akhirnya apa-apa pasrah karo bengkel, malah rusak di bengkel karena Anda tidak tahu. Jadi ya semoga bermanfaatlah video-video kita. Matur suwun buat kalian semua yang sudah senantiasa memberikan support dan memberikan semangat bagi saya untuk sharing dan lain sebagainya. Nggak harus kamu seorang mekanik, nggak harus kamu seorang bengkel, nggak harus punya rencana menjadi mekanik baru nonton video kita. Kenapa? Tidak ada ilmu yang tidak berguna. Semua ilmu itu pasti akan ada gunanya. Contoh Anda tukang masak kok nonton bengkel, Anda kan punya motor bos, ya kan? Kalau Anda buta motor, buta mesin, motor Anda akan lebih cenderung cepat rusak. Atau Anda berpotensi ditipu oleh orang-orang, oknum-oknum yang fokusnya nyari duit dengan membuka jasa pelayanan bengkel. Korbannya sudah banyak pak, itu tiger. Ini kan korban pak, tidak berkompetensi, maksa dandan motor. Nah kan gitu toh, Vario tuh 150 tuh, bongkar masang kayak gitu dipaksa, kerupasnya lecet pak, siripnya pada pecah pak. Nah loh, kenapa? Anda tidak pengalaman juga, kayak gitu loh. Kalau Anda sering nonton YouTube saya, sering nonton video-video saya, kan Anda ngerti gimana sih bengkel yang berkompeten, gimana sih bengkel yang bertanggung jawab, gimana sih karakter orang yang memang berilmu sama karakter orang yang butuh duit. Itu beda pak. Kadang-kadang butuh duit memaksa orang jadi berilmu walaupun dia kurang ilmunya gitu loh pak. Itu seperti itu. Oke ya teman-temanku semua dimanapun Anda berada, mohon maaf buat siapapun yang mungkin memiliki ketersinggungan hati atas situasi konten-konten saya. Saya hanya menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, dan saya menjalankan tugas saya sebagai manusia, yaitu menyampaikan apa yang baik, mengingatkan saudara-saudara kita dari perkara-perkara yang akan merugikan. Coba kalau motormu ndak rusak bos, uangnya bisa buat sodako, iya kan? Kalau motor kamu itu nggak rusak ekstrim, ada rezeki lebih, bisa buat bantu anak yatim, itu buat bantu saudara-saudara yang susah. Lo kamu kerja dari pagi sampai sore, dari Senin ke Minggu, duitnya cuma buat dandani motor tok. Bahkan bisa jadi jatah istrimu saja dikurangi loh. Jatah istrimu itu dikurangi demi benerin motor, iya kan? Lo bayangkan itu loh, jatah istri dikurangi, curi-curi hasil ya toh. Hari ini kerja dapat 200.000, ngomongnya cuman 100.000, yang 100 disimpan, mbok-mbok motornya rusak, kan gitu ya loh. Aja salah, efeknya banyak. Para bengkel yang kerjanya ngawur, kau telah melukai hati istri-istri para pemilik motor. Itu para pemilik bengkel yang
orang, ngacur-ngacurin motor orang. Kau itu telah mengurangi ibadah seseorang. Loh iya, dosamu itu wis gunung-gunung, ngerti rake? Itu kalau motornya nggak rusak terus, orang ini mungkin punya rezeki lebih. Orang ini bisa jadi akan sodakoh. Lah lo, gara-gara motornya kamu benerin nggak bener-bener, minta duit terus, motornya tambah hajur. Akhirnya orang ini mau sedekah ke priben, wong dandan motor ente akeh, kan gitu loh bos. Nah, kalau motor ini dibeneri dengan baik, ya toh, yang bener kan si pemilik motor bisa punya uang lebih, bisa ngasih uang lebih ke istrinya, kan ibadah bos. Lo, gara-gara kamu lendandani ngaco, kamu lendandani ngawur, akhirnya orang ini ngurangi jatah istri, dosa lo. Kamu ikut dosa lo. Orang ini akhirnya enggak sodakoh lo. Kamu ikut dosa lo. Modar ora kowe. Ngono lho, mikirnya yang luas, mikirnya yang luas lo. Aja mikir goleki bener bae. Ono, matur suwun. Sekian terlebih dahulu dari saya. Untuk kopinya udah beres. Thank you. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See you next time. Oke guys. Waduh, aku mau esok minum susu soalnya. Aku bisa bahasa Inggrisan.